Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Bima Gusti Ramadan dari channel BGR. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai statistika tentang persentil. Apa itu persentil dan bagaimana cara menyelesaikan yang berkaitan dengan persentil dari data tunggal maupun data berkelompok. Insya Allah akan saya bahas dalam video ini. Namun sebelumnya kalian jangan lupa harus like, comment, share, and subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, pada video ini kita akan belajar persentil. Jika teman-teman sebelumnya sudah belajar kuartil dan juga desil, pastinya akan lebih mudah saat kita belajar materi ini karena konsepnya nggak jauh beda. Nah, apa perbedaannya? Kita lihat definisinya dulu, oke? Nah, persentil adalah nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 100 bagian yang sama. Oke, kita sudah dapat lihat apa perbedaannya. Kuartil yang sudah kita pelajari itu membagi data itu menjadi 4 bagian. Kalau desil membagi data menjadi 10 bagian. Nah, kalau persen itu kan per 100 kan. Nah, kalau persentil itu membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Nah, perbedaannya di sana. Secara garis besar, cara perhitungannya itu nggak jauh beda, teman-teman. Oke ya. Nah, kita mulai dari bagian mana cara menentukan persentil data tunggal dulu. Nah, ini adalah persamaan untuk mencari data KI dari suatu persentil. Ini mirip dengan desil kemarin. Nah, kalau desil itu bawahnya itu kan per 10 kan. Nah, kalau persentil ini adalah per 100 saja. Diberikan data sebagai berikut. Nah, ini datanya. Ya. Tentukan nilai persentil ke 15. Nah, jadi kita akan mencari P15 dari data ini. Oke. Nah, terlebih dahulu kita lihat di definisinya. Ini data dibagi menjadi 100 bagian yang sama, tapi datanya harus diurutkan dulu. Nah, yang pertama kalau ada data yang kita cari, nilai persentilnya mau persentil, desil atau kuartil itu sama ya. Itu harus diurutkan dulu. Nah, jadi ini kita urutkan dulu datanya dari yang paling kecil sampai data yang paling besar. Oke, kita akan mencari nilai persentil ke-15. Kita akan gunakan persamaan ini, teman-teman. Nah, saat menggunakan persamaan ini, kita harus tahu I-nya itu apa. I itu adalah persentil ke berapa. Nah, ini kalau ini kita mencari persentil 15, berarti I-nya itu adalah 15. N ini adalah banyak datum pada data tersebut. Nah, ini ada berapa? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, jadi N-nya itu ada 14. Kita gunakan rumus ini. Nah, di sini I-nya kita ganti dengan 15 dan N-nya kita ganti dengan 14. Kita peroleh 15 kali 14 tambah 1 dibagi 100. Sama dengan 14 tambah 1 itu 15. 15 dikali 15 itu 225 dibagi 100. Hasilnya adalah 2,25. Nah, sama dengan materi yang udah kita pelajari pada materi desil pada video sebelumnya. Di sini kita menggunakan interpolasi linear. Nah, karena di sini hasilnya bukan bilangan bulat. Nah, jadi 2,25 ini kan sama aja 2 ditambah 0,25 kan. Nah, 2 ini adalah data kedua 35 lalu ditambah 0,25. Nah, kita menggunakan interpolasi linear. Jadi P15-nya adalah 2 tambah 0,25 berarti X2. Nah, artinya data kedua dari data yang sudah kita urutkan. Nah, 0,25-nya. Nah, ini kita kalikan dengan selisih data kedua dengan data sesudahnya. Berarti data ketiga dikurangi data kedua. Ya. Nah, jadi 0,25 ini adalah 2,25. Nah, jadi kalau misalkan di sini adalah 2,7 berarti di sini 2,7. Jelas ya, paham ya? Nah, X2 ini adalah data kedua. Nah, lihat. Nah, berarti itu adalah 35 ditambah 0,25. X3 dikurang X2. X3-nya 40, X2-nya 35. Nah, jadi 35 ditambah 0,25 dikali 40 dikurangi 35 itu adalah 5. 35 ditambah. Nah, ini kita kalikan 0,25 dikali 5, 1,25. Nah, berikutnya nih tinggal kita operasikan, dijumlahkan, maka kita peroleh 36,25. Ini adalah nilai persentil ke-15-nya atau P15. Gampang ya? Nah, jadi kalau teman-teman belum paham, sebaiknya pelajari dulu tentang
desil yang sudah kakak bahas di video sebelumnya, karena konsepnya caranya sama. Oke, kita sekarang bahas untuk menentukan persentil data berkelompok. Nah, data berkelompok yang disajikan dalam distribusi frekuensi. Nah, ini persamaannya pun sama dengan kuartil, desil, dan persentil itu sama. Bedanya cuma di bagian ini nih. Nah, itu ya. Nah, kalau kuartil ini 4 bagian. Kalau desil di sininya itu 10 karena membagi data menjadi 10 bagian, dan persentil di sini kita bagi dengan 100. Nah, jadi caranya sama. Nah, cuma beda di sini aja. Oke. PI ini sama dengan adalah persentil ke I. Persentil itu dari 1 sampai 99 ya. Persentil terbesar itu adalah persentil 99. Kemudian TBI adalah tepi bawah kelas persentil ke I, N-nya jumlah semua frekuensi. Sigma F min I adalah jumlah frekuensi sebelum kelas persentil ke I. Nah, ini adalah jumlah frekuensi kumulatif. Kemudian FI-nya frekuensi kelas persentil ke I, dan terakhir P-nya adalah panjang kelas. Nah, jadi ini sama aja dengan persamaan yang sudah kita pelajari saat belajar kuartil dan desil. Oke, kak contoh kak? Boleh. Tentukan P30 dan P52 dari data berikut. Nah, ini datanya disajikan dalam distribusi frekuensi seperti biasa. Nah, ini kita nanti tambahin satu kolom untuk frekuensi kumulatif. Nah, di sini tetap 6, di sini 10 tambah 9 19, ditambah 14 jadi 33, ditambah 10 jadi 43, tambah 2 jadi 45, ditambah 5 sama dengan 50. Kita dapat ini adalah 50. Nah, kita akan mencari P30. Kita cari persentil P30, kita pakai persamaan ini. Nah, tinggal kita ganti I-nya dengan 30. Ya. P30 berarti TB tepi bawah persentil ke 30. Nah, di sini I-nya kita ganti dengan 30 per 100 kali N dicurangi sigma F min 30. Nah, sigma kumulatif sebelum kelas 30. Lalu bagi frekuensi 30 dikalikan dengan panjang kelas. Nah, mana dulu yang kita cari dulu? Nah, seperti biasa kita cari bagian ini dulu. 30 per 100 kali N. N-nya kita ganti dengan 50. 100 bagi 50 kan 2 kan? Oke, berarti ini 30 bagi 2 hasilnya 15. Oh, ternyata persentil ke-30 ada di frekuensi atau data urutan ke-15. Ya. Nah, kita hitung aja. Nah, ke-15 itu ada di mana? Ini kan 6. Oke, kelas ketiga ini 19. Nah, ini udah lebih dari 15. Ini adalah kelas persentil ke-30. Nah, kalau udah dapat kelas persentilnya, kita cari tepi bawahnya. Tepi bawah berarti 43 dikurangi 0,5, 42,5. Kemudian jumlah frekuensi mana? Nah, yang ini 10. Kemudian kita cari F30-nya adalah frekuensi kelas persentil ke-30 adalah itu adalah 9, dan panjang kelasnya 37 dikurangi 31, 6. Nah, panjang kelasnya adalah 6. Nah, setelah kita dapat semua informasi yang kita perlukan, tinggal kita substitusi aja. P30 sama dengan tepi bawahnya berapa? 42,5. Kemudian 30 per 100 kali N-nya adalah 15 dikurangi, nah, jumlah frekuensi sebelumnya adalah 10, kemudian dibagi frekuensi kelas persentilnya 9, kemudian kita kali dengan panjang kelasnya. Nah, ya, kita operasikan, bisa dioperasikan. 15 kurangi 10 kan 5. 5 per 9 kali 6. Nah, 5 kali 6 30. 30 kita bagi dengan 9 itu 3,3. Kita jumlahkan dengan tepi bawahnya 42,5 ditambah 3,3, 45,8. Nah, ini adalah nilai persentil ke-30. Seperti itu. Gampang kan? Kita lanjut nyari P52. Nah, untuk yang P52 silakan kalian kerjakan di buku latihannya sebagai tugas pengetahuannya, seperti itu. Ya.
Oke, nah sekarang kita akan mencari persentil jika datanya itu disajikan dalam bentuk histogram. Oke ya. Oke. Nah, perhatikan histogram berikut, tentukan P37 data tersebut. Nah, kita akan mencari P37, rumusnya masih sama atau persamaannya. Nah, kita cari ini dulu 37/100 kali N, berarti kita harus tahu dulu N-nya berapa gitu. Nah, kita tulis saja frekuensi dari masing-masing kelasnya. Kelas pertama ini frekuensinya 6, kelas kedua ini 8, kelas ketiga 15, kelas keempatnya 12, dan terakhir itu 9. Kita jumlahkan, oke. N-nya kita peroleh 6 tambah 8 tambah 15 tambah 12 tambah 9 itu adalah 50. Nah, sekarang kita cari 37/100 dikali N. N-nya 50, 100 bagi 52, 37 bagi 2 adalah 18,5. Nah, kelas persentil ke 37 itu di sini nih. Nah, jadi tepi bawahnya itu 45,5. Kemudian frekuensi sebelumnya yang ini 6 tambah 8 adalah 14. Kemudian frekuensi kelas persentilnya adalah 15 dan panjang kelasnya 40,5 dicurangi 35,5. Nah, 5 kan panjang kelasnya. Berarti kita substitusikan ke rumusnya. Tapi bawahnya 45,5 ocre 37/100 kali N-nya 18,5. Kemudian jumlah frekuensi sebelumnya adalah 14 dan frekuensi persentil ke 37-nya adalah 15 dan panjang kelasnya adalah 5. 18,5 dikurangi 14 itu 4,5 ya. Kita bagi aja 15 bagi 5 3. Jadi 4,5 bagi 3 kan 1,5. Ditambahkan dengan tepi bawahnya 45,5 ditambah 1,5. Berapa? Yo, 47. Nah, ini adalah nilai dari persentil ke 37. Ocre ya. Sekali lagi, jika misalkan teman-teman belum paham, kakak sarankan pelajari dulu yang kuartil dan juga desil, karena caranya itu hampir sama. Jadi teman-teman itu nggak usah ngapalin rumus yang banyak ya. Rumusnya itu ya tinggal ganti bagian sininya aja. Nah, kalau kuartil bagi dengan 4, kalau desil itu dengan 10, dan persentil itu dengan 100. Nah, gitu aja. Oke ya, sampai sini dulu. Nah, mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalian tetap semangat. Kakak pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.